Bersama kita berdoa. Tuhan bersama dengan Fanny Crosby yang ingin untuk memberikan segala sesuatu kepada Tuhan dan memasyurkan nama Tuhan selamanya. Biarlah ini juga boleh menjadi sebuah pujian yang Engkau lihat hati kami yang ingin kami nyatakan bahwa itulah juga biarlah hidup kami menjadi sebuah pujian di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati waktu kami bersama mau belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Mohon Roh Kudus menolong memimpin kami dalam keterbatasan kami untuk kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Dan lebih dari itu, Kau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, tema kita hari ini adalah free not to sin. Saya nggak tahu harus diterjemahkan gimana. Tidak bebas untuk berbuat dosa atau bebas untuk tidak berbuat dosa. Yang benar yang mana kira-kira? Tidak bebas untuk berbuat dosa. Itu berarti pengennya berdosa, tapi ya apa boleh buat, nggak bebas saat ini. Atau bebas dari dosa. Mungkin lebih enak kalau kita mengatakan free from sin ya, daripada free not to sin. Tapi apa boleh buat ya, karena ini temanya begitu ya. To be a saint or a sinner, that is the problem. Menjadi seorang yang kudus atau menjadi seorang yang penuh dosa, itulah masalahnya. Bukan seperti Shakespeare, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita bersama belajar dari firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Semula saya ingin mengambil Galatia pasal yang ke-5, tapi saya kalah cepat dengan Pak Ivan. Jadi karena saya dikotbahkan Pak Ivan, jadi saya nggak boleh untuk duplikasi, maka saya ambil Kejadian 39 ini. Surah Kejadian 39 ini bercerita tentang seorang anak Tuhan, Yusuf, yang pada waktu itu berada di dalam sebuah perjalanan kehidupan yang semula juga dia tidak tahu kenapa itu harus dijalaninya. Dari seorang yang begitu dimuliakan dalam tanda kutip karena dia dimanja oleh sang papa, sebab dia dilahirkan dari mama yang sangat dikasih oleh papanya. Sampai kemudian masuk ke dalam sumur yang kering dan akhirnya menjadi seorang budak belian dan terdampar di rumah Potifar. Surah ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12 menjadi bagian yang akan kita bersama lihat. Saya akan membacakan dari terjemahan TB2, khusus mulai dari bagian yang ayat yang ke-6 bagian yang kedua. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan yang memelihara dalam hidup kita.
Saudara, ketika kita melihat akan kisah Yusuf ini, dan saya yakin saudara-saudara sudah hafal dengan kisah Yusuf ini, maka kita melihat ada satu kisah yang begitu menarik. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf ada sebelum Musa, pasti. Ya, karena Yusuflah yang kemudian membawa seluruh orang-orang Israel, waktu itu adalah rumah ayahnya, dan akhirnya mereka besar dan menjadi satu bangsa yang besar di Mesir. Jadi Yusuf kalau dikatakan seberapa lama dia sudah mengenal Tuhan, mungkin beberapa waktu karena dia masih anak yang bungsu. Ketika dia kemudian membawa makanan bagi kakak-kakaknya yang ada di padang, mengembalakan, dan dia tidak diboleh mengembalakan pada waktu itu. Dan kemudian terjadilah malapetaka di mana dia ditarik keluar dari rumahnya dengan paksa untuk menjadi seorang budak belian di tanah yang asing tanpa ada seorang saudara pun di sana. Tapi menarik kalau kita melihat firman Tuhan bahwa di sana dikatakan bahwa tetapi Tuhan yang kemudian menjadikan segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Dan Tuhan memberkati rumah Potifar itu ketika Yusuf berada di dalamnya. Nah, saudara, menarik karena Yusuf ini dikatakan begitu tampan, dan dikatakan begitu perawakannya itu atau performance di luarnya dia, penampilan dianya itu menarik. Apa salahnya jadi orang yang menarik? Gak ada salahnya. Masalahnya adalah istrinya Potifar tertarik sama dia. Gitu ya. Sehingga akhirnya istri Potifar ini tertarik untuk menjadikan Yusuf sebagai peliharaannya yang lebih dari hanya sekedar seorang yang berada di dalam rumahnya. Secara tindakan dari istri Potifar itu boleh dikatakan itu membuat Yusuf berada di dalam sebuah tantangan. Oleh karena apa? Oleh karena ketika istri Potifar itu memberikan kepada dia sinyal, mari tidur dengan aku. Saudara, apa yang sebetulnya didapatkan oleh Yusuf pada saat itu? Dia mendapat sebuah kesempatan yang begitu besar untuk menjadi seorang yang boleh katakan naik levelnya. Kalaupun dia saat ini sudah menjadi kepala dari semua anak buah ataupun kepala dari semua hamba-hamba, karena dikatakan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan Potifar tidak lebih besar kuasanya dari Yusuf. Itu menunjukkan bahwa dia sudah menjadi kepala. Tapi kalau dia mau, ini kesempatan untuk dia naik bahkan di atas lagi, begitu ya. Dia mempunyai kesempatan dan bahkan juga dia mendapatkan segala sesuatu, kemampuan, kekuatan dia punyai semua. Dan kini hal itu menjadi sebuah pilihan bagi dia. Ya. Di mana dalam pilihan itu dia diperhadapkan mengikuti atau tidak mengikuti. Saudara, kalau ia mengikuti, maka tidak ada sesuatu pun sebetulnya dalam tanda kutip yang gak beres. Karena apa? Karena yang akan melindungi dia adalah sang nyonya. Dan biasanya kalau di dalam keluarga yang seperti ini, Potifar lebih banyak di kerajaan, maka yang banyak di rumah adalah sang nyonya. Menargetkan segala sesuatu mudah bagi dia. Tapi disitulah dikatakan Yusuf mengambil suatu keputusan yang penting. Suatu tindakan dan keputusan yang kemudian diwujudkan dengan begitu luar biasa. Kalau kita melihat akan firman Tuhan, maka kita mendapatkan bahwa ketika wanita itu, istri Potifar itu berkata, marilah tidur dengan aku. Sebuah hal yang sebetulnya bukan hanya memberi kepada dia kesempatan, tapi juga kenikmatan. Sesuatu keinginan yang mungkin ada sebagai seorang laki-laki. Tetapi dia berkata, atau firman Tuhan berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Lalu dia akan ditutup dengan kata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini
dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yusuf ini menarik, karena kita bisa melihat bahwa di dalam semuanya itu, Yusuf mendapatkan apa yang sebetulnya kesempatan yang begitu besar, tetapi dia menolak. Dan dalam penolakan itulah kita bisa melihat kenapa dia bisa dikatakan menjadi seorang yang free from sin. Saudara, untuk mempermudah memang saya suka dengan memberikan sebuah jembatan keledai kita. Karena jembatan keledai yang singkat aja, inilah, gitu ya. Apa inilah yang saya maksudkan? I-nya itu mengingatkan kenapa Yusuf bisa free from sin, atau dia bisa untuk tidak jatuh dalam dosa. Oleh karena dia tahu tentang I, yaitu kesadaran akan identitas dia. Bahwa dia itu siapa? Bahwa dia memiliki identitas yang begitu dia sadari tentang dirinya. Next clip. Identitas itu dibentuk dari sesuatu yang ada pada dirinya, yaitu dia memiliki apa yang menjadi natur eksistensi dirinya dan natur eksistensi dari orang-orang yang ada di sekitar dirinya. Dia mengatakan, engkau itu adalah istrinya. Dengan kata lain dia katakan, tidak ada seorang pun ataupun tidak ada sesuatu yang tidak diberikan kepadaku selain engkau, karena engkau adalah istrinya. Itu adalah eksistensi yang dia lihat dari istri Potifar. Dan dia sendiri, dia melihat akan eksistensinya sebagai seorang yang juga memiliki hubungan dengan Allah dalam relasinya dengan Tuhan. Sehingga dalam relasinya dengan Tuhan, dia ingin berkata, aku ini adalah orang yang memiliki dan ada dalam relasi dengan Tuhan. Saudara, dua hal ini yang membuat dia menyadari akan identitas, dan identitas itulah yang membuat dia tidak sembarangan di dalam melaksanakan kehidupan. Saudara, ketika saya bersama-sama dengan anggota jemaat di GKY Puri, itu ada seorang anggota jemaat yang kemudian bercerita bahwa dia naik jabatan, dipromosikan menjadi sekarang menjadi kepala bagian ataupun kepala cabang. Saudara, ketika dia menjadi kepala cabang, maka bosnya itu berkata kepada dia, lu ganti mobil, ya. Kepala cabang nggak boleh pakai mobil itu, begitu ya. Dia harus ganti mobil dengan mobil yang lebih baik lagi, begitu ya. Supaya menunjukkan bahwa dia adalah sebagai kepala cabang. Walaupun dia berkata, celakanya Pak, saya disuruh ganti mobil tapi nggak dikasih mobilnya. Jadi saya disuruh untuk ganti mobil tapi saya harus bayar sendiri angsurannya, begitu ya. Tapi nggak apa-apa deh Pak, karena ya saya mendapatkan juga gaji yang lebih besar. Tapi saudara, menarik oleh karena bosnya itu berkata, kalau orang lihat kamu dan kamu dikatakan kamu ini siapa, kamu memperkenalkan dirimu, lalu orang lihat apa yang kau pakai, maka dia akan berkata, aduh nggak beres amat ini perusahaan ini. Masa dia seorang yang begitu besar kepala hanya punya ataupun naik mobilnya seperti ini. Nggak bisa dong. Gitu ya. Saudara, itu perkataan yang ada di dalam dunia. You are what you wear. You are what you drive. Itu menjadi suatu identitas. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita bukan mengenai masalah identitas dalam hal itu. Tapi who you are. No. Siapa kita? Kalau kita mengerti akan diri kita siapa, maka kita akan berlaku sebagaimana siapa kita. Saudara, saya juga sering melihat, kalau di sini namanya topeng monyet. Ya, pada waktu saya masih kecil, ya, kemudian masa remaja, ya, sering lihat topeng monyet. Di mana di topeng monyet itu ada seekor monyet yang didandani, diberikan pakaian seperti layaknya seorang manusia, begitu. Lalu kemudian pawangnya berkata, si Budi, di sini nggak ada yang namanya Budi. Ya, kalau ada itu kesamaan yang disengaja. Oh bukan, tidak disengaja, begitu ya. Jadi si Budi pergi ke pasar, dong, lalu kemudian monyetnya itu membawa tas belanjaan, begitu ya. Saudara, si monyet itu bisa bertindak seperti manusia, menirukan itu. Tetapi begitu selesai dari pertunjukan, maka dia kembali kemudian duduk di atas tempat pikulan itu, lalu dikasih oleh pawangnya ini atau yang punya ini dikasih pisang, dan berlakulah kembali sebagai monyet.
Ya, karena memang eksistensinya dan identitasnya adalah monyet. Tapi kalau dia identitasnya manusia, pasti nggak akan duduknya seperti itu, ya. Karena dia duduknya nangkring begitu, lalu kemudian berada di atas, karena dia monyet. Saudara, identitas yang disadari atau identitas yang dihayati akan membuat seorang tidak sembarangan di dalam melakukan segala sesuatu. Seorang duta besar suatu negara, ketika dia berada di negara lain menjadi seorang wakil, maka apa yang dikatakan, apa yang menjadi sikapnya, apa yang menjadi tindakannya akan dilihat menjadi representasi dari negara di mana dia menjadi seorang duta. Salah ngomong, bukan hanya dia yang disalahkan, tetapi negaranya ikut kena. Salah bertindak, bukan hanya dia yang malu, tetapi negaranya ikut dipermalukan. Identitas dia ada di dalam sebuah relasi dia dengan negara yang mengutusnya. Saudara, hari ini saudara dan saya juga memiliki identitas. Banyak hal identitas yang kita miliki. Kita punya identitas sebagai seorang anak muda. Saudara juga memiliki identitas sebagai seorang mungkin anggota keluarga, anak dari keluarga saudara. Saudara mungkin punya identitas sebagai seorang yang lahir dari daerah tertentu. Tapi pada hari ini saudara dan saya juga memiliki sebuah identitas yang sama, yang oleh karena Kristus yang sudah menebus kita, kita menjadi hamba Allah. Roma tadi sudah menunjukkan bahwa kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Itu menunjukkan kita punya identitas. Permasalahannya adalah ketika seorang menyadari identitasnya, apakah dia juga akan berlaku sebagai identitasnya? Atau mungkin oleh karena dia lupa akan identitasnya, maka dia tidak bertindak sebagaimana identitas itu. Free from sin. Itu bukan merupakan sesuatu yang hebat, karena itu seharusnya dan sewajarnya ketika kita mengerti akan identitas kita. Inilah, itu berasal dari identitas kita. Tetapi identitas ini bukan hanya menunjukkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan yang menjadi kekuatan, tapi ninya mengingatkan bagaimana kita memiliki nilai yang harus kita pegang. Saudara, tindakan seseorang itu sebetulnya tidak lain adalah oleh karena dia mempunyai nilai yang dia pegang. Saya mendapatkan klip ini ketika dikatakan, saudara silakan pilih dari antara 3 hal yang bagus, cepat, murah, tapi hanya bisa pilih 2 dari antaranya. Kalau pilih bagus dan cepat, harganya pasti nggak murah. Kalau mau bagus dan murah, pasti nggak cepat. Kalau mau cepat, yang satu lagi, bagus dan murah, tadi nggak cepat, murah dan cepat pasti nggak bagus, begitu ya. Jadi hanya bisa pilih 2 dari antara 3 itu. Tapi ini menunjukkan bahwa di situ menjadi sebuah pilihan, nilai yang kemudian apa nilai utama yang sebetulnya ingin dijadikan sebagai patokan. Suatu tindakan seseorang tidak pernah lewat dari nilai yang sebetulnya sedang bermain dan yang sedang diperjuangkan. Hari ini saudara duduk tempat ini karena mungkin ada nilai yang sedang saudara berikan menjadi nilai yang lebih utama daripada rasa ngantuk saudara. Atau ketika saudara melakukan ataupun mengerjakan tugas saudara, dan saudara memilih untuk mengerjakan tugas A dibanding tugas B, mungkin karena saudara juga sedang memainkan nilai, mana yang lebih bernilai untuk saya kerjakan pada hari ini. Ketika saudara bangun pagi, dan kemudian harus bangun di pagi hari itu, dan harus bersaat teduh, saudara sedang berjuang untuk memilih nilai mana antara nyamannya tidur atau bangun dan bersama-sama bersekutu dengan Allah. Semua ini adalah pertarungan nilai yang sebetulnya sedang terjadi. Dan itulah juga yang menjadi bagian ketika Yusuf pada saat itu, istri Potifar berkata, mari tidur dengan aku. Saudara, itu merupakan sesuatu yang diberikan. Saudara, Yusuf seorang muda, Yusuf seorang laki-laki yang normal juga. Yusuf adalah seorang yang bisa juga melihat bahwa dia punya kesempatan, dia punya keinginan, dia punya segala sesuatu pada saat itu. Tapi ini pilihan
yang sebetulnya sedang berbicara soal nilai. Maka pada akhir dari apa yang dikatakan kepada istri Potifar itu, dia berkata, bagaimana aku melakukan suatu kejahatan yang besar ini. Saudara, kata kejahatan yang besar ini menunjukkan kepada dia memberi nilai kepada tindakan itu sendiri. Maka dia bisa melihat apa yang sedang dia lakukan sebagai seorang kepala dari semua hamba-hamba dari Potifar. Melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai bagian dari nilai. Lalu kemudian dia melihat, kalau saya tidur dengan istri Potifar ini, itu nilai pada tindakan itu sendiri adalah sesuatu yang sebetulnya tidak bernilai besar. Atau nilainya adalah ra'ah, nilainya adalah evil, nilainya adalah jahat. Mungkin dengan kata sekarang itu nilainya toksik juga, begitu ya. Tetapi bukan hanya itu, ketika dia berkata, bagaimana aku bisa membuat kejahatan yang besar. Tapi lebih dari itu, dia menaikkan lagi nilainya adalah dalam nilai kedekatan dan kebersamaan dia dengan Tuhan. Maka dia berkata, dan aku melakukan dosa kepada Allah. Saudara, ketika dia mengatakan dosa kepada Allah, maka ini menjadikan sebuah nilai yang bukan hanya pada perbuatan itu sendiri, tetapi pada nilai hubungan dia dengan Tuhan. Saudara, dua nilai ini menjadi dua nilai yang menjadi kekuatan dari Yusuf untuk dia tidak berdosa atau tidak mau berdosa. Kenapa? Karena dua nilai ini menunjukkan bagaimana dia menyadari tindakan itu sendiri tidak tepat, tidak benar. Dan tindakan itu sendiri merugikan ataupun menghancurkan hubungannya dengan Tuhan. Saudara, dua nilai inilah juga yang saat ini sedang dipermainkan oleh dunia. Bagaimana kita melihat akan kehidupan di dalam dunia? Kita sedang ditarik oleh nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Mungkin nilai kesukaan, nilai kenikmatan, nilai apa yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Saudara, pertarungan nilai bukan hanya ada pada Yusuf. Bukankah ketika Adam dan Hawa diperhadapkan dengan nilai itu, ketika sang iblis itu mengatakan, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah itu kelihatannya sedap dilihat dan memberikan sesuatu. Itu adalah pertarungan nilai. Apakah dia menilai apa yang dikatakan oleh Allah sebagai yang utama, atau keinginan dan apa yang dilihatnya itu sebagai hal yang lebih utama. Atau mungkin di dalam perjuangan kita masing-masing, kita diperhadapkan dengan nilai-nilai itu. Permasalahannya adalah seberapa kita memberi nilai terhadap apa yang sedang atau yang akan kita kerjakan. Yusuf berkata, ini jahat. Dan Yusuf berkata, ini merusak hubunganku dengan Tuhan. Pornografi, melakukan plagiarisme, penipuan-penipuan akademis, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang lain mungkin di sekitar kita melakukannya. Dan mereka berkata, toh semua orang juga melakukannya. Dan mereka bisa berkata, toh bukan saya satu-satunya. Dan mungkin bisa berkata, enggak masalah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir, adakah kita mau mempermasalahkan dan bisa berkata seperti Yusuf? Bagaimana aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allahku. Itu merupakan nilai. Tapi saudara, orang berkata, bukankah di tengah dunia ini segala sesuatu itu ada di sekitar kita? Tidak mungkin kita bisa lepas dari segala sesuatu karena memang ada di sekitar kita. Di ujung jari kita tinggal tik yang keluar di apa yang ada di depan kita di dalam komputer kita. Itu bisa segala sesuatu. Maka orang berkata, bukankah kita tidak bisa untuk membatasi itu semua? Ada banyak usaha untuk membatasi, toh juga orang bisa membobolnya. Orang berkata, tidak mungkin orang bisa menghalangi ataupun melarang burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa adalah kita bisa melarang burung itu bersarang di kepala kita. Di atas kepala kita. Saudara, konon cerita yang seringkali menjadi sebuah cerita tentang nilai. Konon katanya
ada seorang pemuda yang tengah dalam perjalanan di atas naik bis cukup panjang. Di dalam bis itu dia duduk di tengah-tengah dan di sebelah pinggir kanannya ada seorang gadis cantik, di sebelah kirinya adalah seorang nenek tua. Perjalanan yang cukup jauh membuat mereka semua terkantuk-kantuk. Dan nenek tua itu terkantuk-kantuk lebih dahulu. Saking ngantuknya, lalu kemudian nenek tua yang berada di sebelah kiri itu kemudian tertidur dan bersandar di bahu sang pemuda. Maka apa kata pemuda itu? Karena ini pemuda Kristen, dia berdoa, lepaskanlah aku dari pencobaan ini. Dan Tuhan mendengar, nenek ini rupanya perjalannya agak goyang, neneknya terbangun dan gak jadi lagi tidur. Haleluya, kata si pemuda. Tidak lama kemudian gantian, sekarang gadis yang cantik itu juga ngantuk dan tertidur. Dan tanpa sadar dia menyandarkan kepalanya ke bahu sang pemuda. Apa kata si pemuda? Dia ingat doanya Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Saudara, ada banyak hal yang bisa menjadi sebuah hal yang kita katakan, toh itu juga merupakan sesuatu yang saya tidak bisa hindarkan. Tetapi bukan hal itu. Bagaimana kita sebetulnya di dalam menghadapi ketika sin itu, dosa itu ada di sekitar kita, maka lah yang terakhir inilah yang menjadi bagian kita, yaitu kita harus tahu kapan kita lari dan menghindar. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, hari demi hari, istri Potifar itu mengajak Yusuf. Saya tidak tahu berapa lama yang dikatakan dengan hari demi hari. Itu menunjukkan bagaimana bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tapi terus menerus. Dan Yusuf bisa mengatakan tidak. Tetapi pada saat itu, ketika tidak ada orang, dikatakan, suatu ketika Yusuf masuk ke dalam rumah itu dan tidak ada orang di situ, dia sedang melakukan tugasnya. Maka istri Potifar itu memegang baju Yusuf dan berkata, mari tidur denganku. Maka apa yang dilakukan? Dia bukan hanya berkata, bagaimana mungkin aku dapat melakukan kejahatan yang besar dan berdosa terhadap Allahku. Dia bukan berkata begitu. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dia meninggalkan bajunya dan lari. Saudara, fight and flight atau fight and flee. Kapan kita berjuang dan kapan kita harus lari. Ini merupakan sesuatu yang menjadi hal yang kita harus miliki dalam kehidupan. Ada hal-hal yang kadangkala sepertinya kita tidak bisa tidak. Kita harus berhadapan dan kita harus berani untuk terus berjuang di dalamnya. Tapi ada juga saat-saat di mana kita harus berkata no dan kita harus lari. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa bagaimana kita menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita. Bagaimana kita sadar apa yang menjadi kekuatan kita. Tapi pada saat yang sama bagaimana kita sadar kapan kita harus lari. Tidak melakukan dan tidak menjadi seorang yang sok. Dan kita berkata, oh saya bisa. Sudah di kelas pastoral pada waktu yang lalu, saya menceritakan mengenai bagaimana pengalaman dari seorang hamba Tuhan ketika melakukan konseling di sebuah tempat di jemaat. Maka pendeta itu yang saya dengar, dia melakukan konseling dan pada saat itu datanglah di kantor dia seorang perempuan yang dengan memakai baju dasternya karena dia barusan pergi ataupun dari rumah langsung pergi ke gereja dan menemui pendeta itu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa bagaimana suaminya itu selingkuh dan dia menjadi seorang yang pada saat itu marah terhadap laki-laki yang dia katakan semua laki-laki sama. Saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Sang pendeta itu berkata ataupun menceritakan pada waktu kepada saya dan saya ceritakan di kelas. Bahwa mereka pada saat itu memang mempunyai tempat konselingnya atau tempat di mana sang pendeta itu menerima tamu dan pada waktu itu duduk adalah di tempat sofa.
Dan si perempuan ini dengan memakai dasternya begitu datang dan duduk dengan sembarangan. Lalu pendeta ini langsung berkata, keluar kamu. Ya. Kenapa? Karena hal itu akan menjadi sesuatu yang bahaya bagi dia. Lalu dia katakan, kalau kamu tidak perbaiki sikapmu, jangan masuk ke dalam tempat ini. Dan akhirnya perempuan itu minta maaf dan dia berkata, saya benci dengan laki-laki. Saya kira semua laki-laki sama. Saudara, itu yang membuat saya kemudian tidak mau terjerumus dalam hal yang sama. Maka ketika saya berada di gereja dan kemudian harus melakukan konseling yang semacam begitu, maka saya bilang kepada majelis, Pak, tolong kasih meja di depan saya. Saya berada di belakang meja dan mereka yang datang harus di depan meja saya, duduknya di depan. Ada jarak dan karena duduk di kursi yang seperti itu, saya lepas dari bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pendeta itu. Saudara, ada banyak hal yang kadangkala bisa menjadi godaan. Ada banyak hal yang kadangkala bisa menjadi pencobaan. Tapi kita harus tahu bagaimana kita fight atau kapan saatnya kita berkata no, kita harus lari dari hal itu. Karena apa? Jangan kita berkata kita kuat, kita hebat, kita bersama Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan kita. Saudara, jangan kita mencobai diri kita sendiri. Yusuf sadar akan hal itu. Itu sebabnya ketika istri Potifar pada saat itu memegang bajunya, dia berkata, ini sudah nggak bisa lagi. Maka dia bukan hanya berbincang lagi, tetapi dia lari keluar. Apapun yang menjadi konsekuensinya, sekalipun hal itu kemudian membawa dia masuk ke dalam penjara, tetapi dia mempertahankan dirinya sebagai seorang yang free from sin. Saudara, hari ini, saudara mungkin tidak dicobai seperti istri Potifar yang mencobai Yusuf. Tapi ada begitu banyak hal juga yang bisa mencobai dalam diri saudara. Bukankah Yakobus juga mengatakan bahwa kita itu atau pencobaan itu ada, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan apabila hal itu dipenuhi, dibuai, maka itu akan menjadi dosa. Maka mari kita kembali ingat, kita adalah seorang yang memiliki identitas sebagai hamba Tuhan dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan kita memiliki saat ini perjuangan akan nilai-nilai yang hari ini kita perjuangkan. Dan itu sebabnya kita harus tahu kapan kita lari, kapan kita harus menghindar. Sebagaimana pada akhir Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, mengingatkan kita kepada apa yang harusnya kita lakukan. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat yang ke-13 ini. 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu mempergunakan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk belajar dan menyadari bahwa godaan untuk berdosa itu ada di sekitar kami. Dan kami sadar kami lemah. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus belajar. Memperkuat diri kami di dalam kasih karunia-Mu. Ingatkan kami akan identitas kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai utusan-Mu. Sehingga kami berlaku sebagaimana Tuhan yang mengutus kami. Tuhan, tolong kami. Dengan identitas itu, kami melihat relasi kami dengan orang yang di sekitar kami dan juga dengan Tuhan. Sehingga ketika kami berada dalam dunia ini sebagai utusan-Mu, kuatkan dan teguhkan tekad kami untuk tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan pertolongan-Mu, supaya kami bukan hanya sekedar mengerti akan identitas, tetapi bahwa di dalam kehidupan kami ini menjadi sebuah perjuangan, pertempuran dari nilai-nilai yang ada di sekitar kami. Nilai-nilai yang mungkin muncul dan dipengaruhi oleh kesempatan
oleh keinginan, oleh kemampuan, tapi itu menjadi sebuah pilihan yang harus kami pertimbangkan mana yang lebih utama. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami memiliki sebuah hikmat seperti Engkau sudah menolong Yusuf. Melihat apa yang menjadi tindakan itu, apakah tindakan itu sendiri pada tindakannya menjadi sebuah ra'ah, sebuah evil, sebuah hal yang jahat, atau sebuah hal yang bersifat baik, sebuah hal yang bersifat mempermuliakan. Apakah apa yang akan dilakukan itu di dalam relasi kami dengan Tuhan menjadi sesuatu yang merusak hubungan kami atau yang akan meneguhkan hubungan kami denganmu. Karena itu Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menolong Yusuf, tolong kami saat ini. Sebagai orang-orang muda di dalam zaman sekarang ini. Sebagai seorang yang berkarya, sebagai seorang yang hidup di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Dengan segala godaan yang ada di sekitar kami. Baik kami sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai staf. Di dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah di kampus ini, maupun di dalam keluarga, maupun di tengah pelayanan. Ketika ada begitu banyak nilai yang sedang dipertontonkan dan sedang diperhadapkan, mampukan kami memberi nilai yang terbesar dan yang terutama adalah nilai hubungan kami dengan Tuhan dan nilai tindakan yang menyenangkan hati Tuhan menjadi yang utama. Sehingga kami tidak tergoda dan tidak terjerumus jatuh di dalam melakukan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Beri kepada kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami tahu kapan kami berjuang mengatakan tidak dan kapan kami dalam kesadaran akan kelemahan kami lari dan bukan menjadi seorang yang mencobai Tuhan dan mencobai diri kami sendiri. Biarlah semuanya itu boleh kami miliki oleh karena kami sadar Engkau telah memerdekakan kami, tetapi kemerdekaan yang kami punyai di dalam Engkau bukan untuk menjadi sebuah kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi untuk melayani dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini Engkau memberi kepada kami juga kesempatan untuk kami menikmati relasi kami dengan Tuhan dalam kehadiran-Mu, dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan nilai yang kami miliki pada saat ini, ketika kami makan dan ketika kami minum, ketika kami memegang roti dan memegang cawan anggur, ketika kami ikut di dalam perjamuan kudus ini. Sungguh Tuhan, Engkau melihat nilai yang sedang kami tunjukkan melalui semuanya itu. Terima kasih. Kami mohon berkat-Mu di dalam hari ini ketika kami bersama-sama menikmati akan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mohon Tuhan menolong. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.